Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pembelajaran jarak jauh bersama Gugus 5 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kita jumpa lagi bersama pembelajaran kali ini, pembelajaran kelas 6. Kita mulai saja ya anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Tasa Gunarsa dari SDN Nusantara Jaya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, dan subtema 3 tentang ayo menjadi penemu, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita jaga kesehatan karena penyebaran virus COVID-19 sudah meningkat. Mari kita terapkan 5M dan 1D. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Intinya kita berdoa, karena kalau menjalankan 5M saja, kalau tidak berdoa kita akan tertinggal. Lanjut, semoga dengan 5M tadi kita terbebas dan terhindar dari virus corona. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, persiapkan bukunya, buku tema 3, buku tulis, alat tulis. Jangan lupa sebelum belajar, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Yang agama Islam, kita berdoa bersama dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menggali isi teks penjelasan ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan pelaksanaan hak dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa mampu menceritakan pengalaman pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di lingkungan sekitar. Baik, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Sekarang mungkin yang di tema 1 dan 2, anak-anak mungkin sudah mengenal para penemu-penemu sejarah, di antara radio. Siapa coba? Marconi. Siapa lagi? Lampu. Siapa penemunya? Siapa? Siapa penemu lampu? Penemu kereta api misalkan William Murdoch. Ya, sebelumnya penemu-penemunya dari luar negara atau dari luar Indonesia. Untuk pertemuan ini Bapak akan jelaskan penemu dari dalam negeri, yaitu dari Indonesia. Ya, yuk kita lihat biografinya. Siapa foto ini anak-anak? Pasti tahu ya, ini adalah dulunya adalah Presiden Republik Indonesia. Kita lihat gambar di bawahnya, ada gambar pesawat terbang. Jadi sudah jelas bahwa nanti yang akan dilanjutkan adalah penjelasannya adalah Bapak siapa? Insinyur Yusuf Habibie. Kita lihat dia lahir di Parepare,
pada 25 Juni 1936 di Sulawesi Selatan. Sejak kecil ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya menonjol terutama pada bidang IPA dan matematika. Setelah itu melanjutkan kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan mendapatkan beasiswa melanjutkan ke Jerman dengan jurusan konstruksi pesawat terbang. Hebat ya anak-anak. Lanjut kita ke biografinya. Pada 1960 Pak Habibie mendapatkan gelar diploma. Setelah itu diangkat menjadi Presiden RI yang ketiga. Setelah itu meninggal pada 11 September 2019. Oke, jadi disiplin dan kerja keras itulah adalah sebuah yang harus dilakukan oleh anak-anak agar sama seperti Bapak Habibie. Lanjut, dari awal sekolah memang B.J. Habibie itu selalu berinovasi dan cemerlang. Tahun 1976 Pak Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio. Dari industri binaannya berhasil memproduksi amunisi, senjata, helikopter, kapal terbang, Panzer, water cannon, kendaraan RPP, strip M, kendaraan tempur, dan lain-lain. Prestasinya juga cemerlang di tingkat dunia. Keren kan anak-anak? Jadi bukan di Indonesia saja, tapi sampai ke luar negeri. Pak Habibie menyumbangkan berbagai penemuan, sejumlah dari konstruksi pesawat terbang, ya, dan metode yang dipakai oleh seluruh dunia. Pak Habibie juga dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Selain itu juga dia banyak penghargaan dan prestasinya berbagai ke internasional seperti Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat. Karena prestasinya bagus, pada tahun 1968 Pak Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman, mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat industri dirgantara atau pesawat terbang. Pada tahun 1974 Pak Habibie pulang dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ya, anak-anak, prestasinya sangat bagus sekali. Kita harus tiru biografinya. Setelah itu dia atau B.J. Habibie menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Setelah itu menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bagaimana kecintaannya kepada tanah air? Walaupun oleh pemerintah Jerman ditawarin suruh menjadi warga negara Jerman, tetapi jawabannya adalah, jawaban B.J. Habibie adalah dia ingin pulang ke Indonesia dan pengen membangkitkan kemajuan negara Indonesia. Ya, itu bagus sekali. Baik, kita mencari kata-kata baku dalam teks eksplanasi yang di atas. Ya, mungkin banyak sekali ya dari biografi, tapi kita akan cari satu persatu. Ayo, cara ingat kembali cara menemukan kata baku dan dalam eksplanasi. Yang pertama adalah teks eksplanasi itu adalah terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang apa? Kalimat yang susunannya adalah sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Apa sih kata baku itu, Pak? Kata baku itu adalah kata
yang tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah atau bahasa percakapan kita sehari-hari ya. Nih, Bapak kasih tahu kosakata baku. Kosakata baku adalah penulisannya sesuai dengan PUEBI atau PUEBI. Ya. Jadi kalau mungkin dulu EYD, sekarang penggunaannya adalah PUEBI. Ya, sesuai kata-kata baku. Pak, kalau kata yang tidak baku adalah kata yang apa? Kata yang tidak sesuai dengan PUEBI atau kata non baku. Contohnya apa? Percakapan dengan teman sehari-hari, itu adalah contoh kata-kata yang tidak baku. Kita lanjut. Bagaimana sih kita menggunakan kosakata baku? Kosakata baku wajib digunakan dalam menulis atau pada acara-acara rapat, seminar, acara perpisahan, dan lain-lain. Mengapa kita menggunakan kata baku? Karena menggunakan kata baku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu adalah bukti cinta kita kepada tanah air. Baik, Bapak ada wacana sedikit. Ini ada bacaan teks eksplanasi. Kita cari contohnya di sini. Kita akan belajar mencari kata baku dari bacaan teks eksplanasi ini. Di dalam bacaan ini ada kata tidak bakunya, anak-anak. Kamu cari, patah sudah ciriin. Kata yang tidak bakunya adalah yang bergaris miring. Oke. Judulnya adalah pensil si kecil yang amat penting. Jadi perhatikan bacaan ini, eksplanasi ini. Cari kata yang bergaris miring. Oke. Nah, sampai sini itu ada. Bapak ulangi lagi ke belakang. Kita lihat ada kata garis miring. Gimana sih itu ya? Yang kedua ada bikin. Nah, itu kata tidak baku. Nanti kita cari kata bakunya apa. Setelah itu ke bawah. Nah, sebilah logam tipis dipakai. Ya, itu garis, katanya garis miring. Terus semuanya benar. Lanjut. Nah, ini pensil mulai dibikin, anak-anak. Garis miring ya, itunya ya. Lalu perusahaan lain mengembangkan pensil. Nah, itu mengembangkan ya. Katanya garis miring ya, itu nanti bukan kata baku. Lalu buat alat tulis itu juga itu bukan kata baku ya. Lanjut, kita nanti akan dari kata-kata tidak baku tadi yang garis miring, kita cari kata bakunya apa. Oke, anak-anak bisa? Oke, kalau gitu bagusnya sih dipersiapkan buku PUEBI-nya ya. Kalau memang nggak punya ya cari di Google, anak-anak bisa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, nanti ada. Yang tadi Pak Tasa sebutkan kayak dibikin itu yang bakunya apa, nanti bisa tahu ya, cari di Google bisa. Baik, kita akan bahas kata baku dan tidak bakunya. Kita identifikasi dulu informasi penting dalam teks eksplanasi yang tadi ya. Kita cari eksplanasinya. Paragraf 1 adalah topik masalahnya tentang mengetahui asal muasal pensil dalam pembuatannya dan siapa sih penemunya. Paragraf kedua berisi penjelas, berisi informasi penting. Grafit itu ditemukan sebagai material yang meninggalkan
tanda hitam yang cukup pekat, ya, yang nanti akan dipersiapkan untuk membuat pensil dari grafit. Yang ketiga, dari deret penjelas, informasi pentingnya adalah pada abad 19 pensil mulai dipakai dan diproduksi secara massal, secara banyak anak-anak. Oke, yang keempatnya adalah kesimpulan bahwa pensil menjadi benda yang sangat penting digunakan. Nah, ini dia. Tadi ya, ada dibikin. Ya. Dibikin kan kata tidak baku. Jadi akan ada kata dibikin. Kata bakunya apa sih? Kata bakunya adalah membuat. Terus ada kata modern. Kata bakunya adalah modern, tidak ada e-nya ya. Kata tidak baku yang ketiga adalah zaman dulu, pakainya J. Sekarang yang betulnya adalah kosakata yang bakunya adalah pakainya Z, zaman dahulu. Ya, terus juga dahulunya juga pakai H, hulu ya, bukan dulu, dahulu. Terus kata baku yang keempat adalah dipakai. Yang benarnya atau kata bakunya adalah digunakan. Yang kelima gampang. Kata bakunya adalah mudah. Yang keenam ada terus. Kosakata bakunya adalah kemudian. Yang ketujuh ada penting banget. Nah, yang benarnya atau kosakata yang bakunya adalah penting sekali. Yang kedelapan ada kata kalau. Kosakata bakunya adalah kalau, ada u-nya, atau jika. Yang kesembilan adalah nggak ada. Kosakata bakunya adalah tidak ada. Itu anak-anak. Yang terakhir adalah bakal kesulitan. Kosakata bakunya adalah akan sulit. Itu ya. Jadi anak-anak harus bisa mencari kosakata baku ya dari kata-kata yang ada di percakapan, lalu bisa menuliskannya dengan kata-kata yang benar atau kata-kata yang baku. Oke, lanjut. Mengapa sih kita harus menggunakan kata-kata yang baku? Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 bahwa rambu lalu lintas merupakan salah satu perlengkapan jalan dalam bentuk lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan dari 4 bentuk tersebut. Fungsinya adalah sebagai peringatan, larangan, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Tujuannya apa dibuat lampu lalu lintas? Adalah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan. Ya, ini contoh gambarnya nanti ada. Yang kedua, memakai jalan menjadi aman. Ini adalah contohnya bahwa kalau tidak dibuatkan rambu lalu lintas maka akan terjadi kecelakaan. Ya, ada anak yang menyeberang di zebra cross. Itu adalah contoh menaati peraturan. Di sini Patasa akan perlihatkan gambar-gambar rambu lalu lintas. Hanya sedikit ya. Nanti aslinya masih banyak gambar rambu-rambu lalu lintas yang ada di lingkungan kita masing-masing atau di jalan raya. Ini Patasa contohkan sedikit saja. Contoh gambar 1 ada tulisan stop. Berarti ini adalah rambu peringatan. Gambar yang kedua ada gambar sepeda motor kayak gitu ya. Ada silang di garis lingkaran terus di straight kayak gitu ya. Ini adalah larangan. Larangan menggunakan sepeda motor di jalan tersebut. Yang ketiga ada belok kiri langsung. Nah, biasanya ada ya. Kalau ada tulisan seperti itu, berarti kalau kamu ada di posisi sebelah kiri, berarti kamu nggak usah berhenti, langsung aja jalan belok kiri. Kalau lurus bagaimana? Kalau lurus ya harus berhenti. Dan yang ketiga, oh maaf, itu yang keempat ya. Ada kesalahan, harusnya itu yang keempat. Yang keempat adalah gambar. Nah, itu ada Jombang, Kertosuro, ada Krian, Surabaya. Itu adalah menunjukkan anak panah petunjuk bahwa arah ke Jombang adalah belok kiri.
arah ke Krian atau Surabaya adalah belok kanan. Yang gambar sebelahnya ada gambar matras atau gambar ini ya, itu adalah petunjuk bahwa di depan atau udah dekat dengan rumah sakit. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas. Ayo kita baca kembali teks eksplanasi dengan teliti mengenai rambu lalu lintas. Perhatikan atau dengarkan anak-anak. Ini ada eksplanasi. Nanti setelah itu kita teliti kalimat baku dan tidak bakunya. Perhatikan dan dengarkan. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering ngelihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Oke anak-anak, kalau tes eksplanasi ini kata tidak bakunya tidak garis miring ya. Kamu harus bisa mencari kata yang tidak bakunya. Kalau dulu kan, kalau yang sebelumnya kan Pak Tasa kasih spellnya ada garis miringnya, jadi enak ya, itu tidak baku. Sekarang semuanya kata-katanya atau kalimatnya itu tegak tulisannya, jadi kamu harus bisa mencari. Oke, Pak Tasa lanjutkan lagi ya. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna ya, ada merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan. Dari mana? Dari Amerika Serikat. Dia itu peduli kepada keselamatan orang yang ada di jalan raya. Akhirnya dia terpanggil. Dia sadar bahwa membantu perjalanan di lalu lintas adalah dapat bermanfaat bagi orang lain ya. Dan hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Dan kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Oh maaf, ini udah ya. Oke, sudah ya bacaan eksplanasinya. Nah, sekarang anak-anak habis menyimak tadi eksplanasinya, tadi nggak Bapak ciriin ya, kalimatnya garis miring, kamu tulis di situ ada kosakata non baku, artinya tidak baku ya anak-anak. Di situ ada kosakata non baku, artinya tidak baku. Kamu tulis di situ dari bacaan tadi. Lalu di samping kanannya kamu tulis kata bakunya apa. Oke. Bisa ya anak-anak? Bisa. Kalau susah bisa cari di buku atau di Google, atau cari di buku paket kamu masing-masing. Terus membuat kalimat tidak efektif, dan di samping kanannya adalah perbaiki kalimat tidak efektif tersebut. Bisa. Saya yakin anak-anak pasti bisa ya. Udah kelas 6. Lanjut. Oke, kita lihat di sini ada kata-kata non baku atau tidak baku, ada melihat. Nah, kosakata yang bakunya adalah melihat. Ada kalimat kita sering melihat. Yang benarnya adalah kita melihat. Ada kata non bakunya nemuin. Kosakata bakunya adalah menemukan. Oke, ada kalimat efektifnya adalah siapa yang nemuin. Kalimat perbaikan kalimat efektifnya adalah siapa yang menemukan. Yang ketiga ada sistem. Kosakata bakunya adalah sistem. Pakainya i bukan e. Kalimat efektifnya adalah sistem lalu lintas. Perbaikannya adalah sistem lalu lintas, sama ya. Yang terakhir ada enggak ingin. Nah, itu enggak ingin ya. Kosakata yang bakunya adalah tidak ingin. Kalimat tidak efektifnya adalah ini maaf ya, ada kesalahan anak-anak. Ini ada kalimat tidak efektif, maaf itu ya. Nah, harusnya ya, maaf salah ketik. Yang kolom ketiga itu adalah kalimat tidak efektif. Nanti diganti. Dan yang di samping ujung kanannya adalah perbaikan kalimat efektif.
Harusnya gitu ya, maaf ada kesalahan sedikit. Kalimat judulnya yang di atas itu adalah kalimat tidak efektif. Oke, contohnya yang keempat atau yang terakhir adalah enggak ingin kejadian itu terus terulang. Kalimat perbaikannya adalah tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Oke, anak-anak mungkin paham dari penjelasan ini. Kita lanjut ke IPA ya anak-anak. Nah, dari pernyataan di atas, nomor 1, apabila jika ada lampu lalu lintas yang padam, apa yang terjadi terhadap pengguna jalan kira-kira ya? Kan tadi ada mengenai lalu lintas. Oke, kamu nanti isi. Nama yang kedua adalah ketika seorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Kamu isi nanti di bawah di sini ya, di kolom yang bawahnya ya. Nanti serahkan ke guru wali kelasnya masing-masing di sekolah ya anak-anak. Oke, lanjut. Setelah amati gambar di bawah ini, bagaimana contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar? Perhatikan anak-anak. Anak sedang belajar apa hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Bagaimana? Yang kedua, dia mendapatkan prestasi. Gambar yang ketiga ada gotong royong membersihkan lingkungan di masyarakat. Apakah lanjutannya? Lingkungan akan menjadi asri, bersih, dan nyaman. Itu ada contoh hak dan kewajibannya. Contoh perbuatan yang mengganggu hak orang lain. Nah, ini ya. Ini contoh saja tapi tidak boleh dilakukan. Mengganggu orang sholat ya, mengendarai dengan kecepatan tinggi. Ini contoh gambarnya. Contoh yang ketiga, mendengarkan musik dengan suara yang keras dan mengganggu adik belajar atau tetangga rumah ya. Ini adalah perbuatan yang mengganggu hak orang lain. Yang keempat adalah membuang kulit pisang. Ini contoh saja ya, di jalan. Nah, kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Mungkin kalau terinjak akan terpeleset. Bagaimana contoh perbuatan yang melaksanakan kewajiban? Ya, ini ada orang menyeberang di zebra cross. Ini adalah yang melaksanakan kewajiban. Jadi yang betul adalah kalau menyeberang di jalan adalah di zebra cross. Menggunakan helm untuk safety dan keamanan, dan membuang sampah pada tempatnya. Ini contoh pelaksanaan perbuatan kewajiban. Nah, siapa yang dirugikan saat kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban? Yang ketiga, ini ada evaluasinya. Tadi yang pertama tadi yang gambar tadi anak-anak. Yang ketiganya adalah tuliskan 2 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di tempat wisata. Ya, kalau mungkin sekarang kan tidak boleh berwisata atau berpiknik, jadi boleh diganti tempat wisatanya dengan apa nih, di pasar atau boleh di swalayan, boleh ya. Yang penting intinya sama, pelaksanaan hak kewajiban boleh diganti anak-anak. Yang keempat, sebutkan 3 contoh kosakata baku dan 3 contoh kosakata tidak baku. Selain yang tadi ya, jangan yang sama, jangan yang Bapak contohkan di atas, harus beda ya. Oke, kita latihan nanti. Oh, ini terlambatnya tadi nomor 1-nya ya. Nomor 1-nya tadi ketinggalan ya. Ada tuliskan 2 contoh penerapan yang mencerminkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban di lingkungan kita.
Oke, tadi nomor satunya ini. Nomor 4-nya sudah ada 4 pertanyaan, bukan 5 ya, 4 saja. Untuk PR-nya ini ada di IPA anak-anak, rangkaian lampu di kelas. Nah, perhatikan gambarnya anak-anak. Gambar yang biru itu adalah paralel, yang merah itu adalah seri. Kamu mungkin di tema sebelumnya sudah diajarin antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatian, itu ada rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Setelah lihat dari rangkaian seri dan paralel di samping, ini ada dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Ya, seperti ini ya yang ada di gambar. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Yang ada di gambar samping ini adalah gambar rangkaian listrik campuran. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar. Perhatikan saklarnya, cirinya ada kata S. Perhatikan ada S1, 2, 3 tuh di atas. Dan 4 buah lampu di kelas. Lampu disingkat di situ digambar adalah L. Ada L1 sampai L4 ya. Oke. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka hanya lampu 3 atau L3 dan L4 yang menyala. Oke, dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Perhatikan, L3 dan L4 itu adalah rangkaian seri karena dia berderet. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2 dan sampai L4. Itu menggunakan rangkaian bercabang atau paralel. Kesimpulannya, dari rangkaian paralel akan dapat membantu sekali menghemat biaya listrik. Makanya rangkaian yang ada di rumah biasanya dipasang oleh orang yang profesional atau yang ahli memasang listrik adalah menggunakan rangkaian yang paralel. Ya, di samping tadi keuntungannya menghemat biaya listrik. Ya. Yang kedua juga, kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Yaitu keuntungannya. Yang keuntungan selanjutnya adalah kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan saja. Jadi kalau tidak dibutuhkannya, tidak usah dinyalakan. Itu keuntungan menggunakan rangkaian paralel. Oke, di sini ada pertanyaan. Tuliskan informasi penting dari teks di atas dengan menggunakan diagram di bawah ini. Tadi kan judulnya rangkaian lampu di kelasku ya anak-anak. Nah, seperti ini diagramnya. Paragraf pertama, topik masalah. Perhatikan topik masalahnya apa. Paragraf kedua ada penjelasan. Dan paragraf ketiga adalah tentang kesimpulan. Nanti itu adalah contoh penjelasan di tulisan eksplanasi dengan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, ini anak-anak cermati lagi teks eksplanasi yang tadi di atas, lalu cari kosakata baku dan non bakunya dicari. Kayak tadi contoh ya di atas ya, sama persis ya. Sama persis kalimatnya, mencari kata baku dan non baku serta kalimat tidak efektif dan perbaikan atau kalimat efektifnya.
Anak-anak pasti bisa ya. Sudah contoh di atasnya banyak. Oke, sedikit lagi. Nah, ayo renungkan. Sebagai pelajar tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab, mengerjakan tugas-tugas, dan akibatnya bagaimana kalau kita tidak memiliki sikap tersebut. Gambar yang kedua, bagaimana dengan sikap dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab? Nah, sudah belum? Kalau bertanggung jawab, nanti ya renungkan nanti udah bertanggung jawab belum ya. Dan yang terakhir, anak-anak perhatikan, kesimpulannya adalah setelah mengetahui biografi dari Pak Habibie, anak-anak harus termotivasi untuk lebih rajin belajar untuk menjadi seorang penemu, kayak penemu di negara lain. Ya, kita ikuti ya semangat dari Pak Habibie. Yang kedua, menjadi anak Indonesia yang memiliki prestasi di tingkat dunia dengan duit. Wow, Pak, kok ada duit? Ya, kita berusaha, berdoa, berusaha, berikhtiar, dan tawakal. Amin ya robbal alamin. Mari kita patuhi tata tertib di rumah, di sekolah, dan di lingkungan adalah cerminan sikap warga negara Indonesia yang menjalankan hak dan kewajiban. Sekian dari pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.